Kalian langsung masuk di explore sampel company atau jelajahi data perusahaan contoh. Di sini masukkan supervisornya, kata kuncinya juga, Ctrl V aja ya, biar cepat. Davana, siapa itu? Oke. Di sini sudah masuk? Tahap pertama, materi pertama, coba kita memasukkan nama sales ya, sama komisi. Masih ingat atau sudah lupa? Untuk memasukkan komisi, ya, kalian langsung masuk ke persiapan dulu ya. Kalau nggak ada komisi, masuk ke persiapan, lalu masuk ke preferensi, persiapan ke preferensi. Di situ ada fitur. Di fitur kalian centang pakai penjual, artinya nanti waktu transaksi kita menggunakan sales ya, salesman. Masuk salesman. Di sini fitur pak penjual itu dimasukkan. Setelah itu udah dicentang salesman-nya, di oke. Lalu kita tentukan daftar ya. Ada penjual, ke penjual, kemudian baru di sini masukkan nama. Di sini misalnya Rudi, first name ya, last name Purnomo. Nah, di sini kodenya nggak tahu. Jadi ini ada sales namanya Rudi Purnomo. Dia harus apa ya? Masukin jenis komisi ya. Di sini karena belum ada, dipending dulu. Kamu masuk ke daftar lain. Batasan komisi. Masuk ke sini dulu. Untuk menentukan sudah masuk ke daftar, kemudian daftar lain, batasan komisi. Di sini ada klik baru. Misalnya aja kode komisi ya, kalian ngikutin aja langsung MF 001. Jadi ceritanya kalau ada seorang sales berhasil melakukan penjualan dengan nilai tertentu, dia akan dapat komisi berapa persen. Nah, itu masuk ke sini, jumlah ya, berdasarkan faktur, bukan barang ya, faktur dalam batasan misalnya nilainya di sini 500.000 sampai 100 juta mungkin. Akan dapat persentase 5% per faktur.
Artinya apa? Jadi apabila ada sales dengan dia berhasil menjual produk atau barang antara 500.000 sampai 100 juta, dia dapat komisi 5% yang sesuai dengan kwitansi yang ada, satu kwitansi itu. Misalnya dia berhasil 750.000, berarti dia dapat komisi 5% dari 5% dari 500.000 sampai 100 juta. Sudah? Dari sini paham? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, ini sudah ya, paham ya cara memasukkan ini? Bu? Ya. Bu, ini yang 100 juta itu yang akan dapat persentase itu maksudnya gimana, Bu? Maksudnya begini, apabila ada sales berhasil mendapatkan atau berhasil menjual produk yang ditawarkan dengan nilai range jarak antara 500.000 sampai 100 juta, dia dapat komisi 5%. Seperti itu. Jadi nilai 500 sampai dengan 100 juta itu artinya kalau dia berhasil dalam satu kwitansi itu antara mempunyai nilainya, misalnya kamu jadi sales, kamu bantu jualin produk perusahaan dan ternyata yang dia konsumennya beli misalnya 1 juta, berarti nanti kamu dapat komisi 5% dari 1 juta. Misalnya nanti saya jualnya sampai 100 juta, berarti saya dapat komisi 5% dari 100 juta, seperti itu. Ini 100 ini ngarang ya, bisa jadi saya tulis di sini misalnya bukan 100 juta, 1M misalnya. Tuaga, oke. Nah, seperti ini. Berarti kalau kalian nanti bisa berhasil jualin pro barang sampai 1M, ya berarti kalian dapat 5% dari per faktur, jadi per nota, per kwitansi itu segini. Seperti itu. Paham? Jadi ini angka 500, angka 1M itu bebas ya. Sesuai nanti kalau ada soal, suruh bikin pencatatan komisi, itu tergantung antara berapa sampai berapa itu sendiri-sendiri, tergantung soal. Bisa cuma sampai 5 juta atau apa, silahkan. Itu dia soalnya. Yang penting caranya seperti ini. Ya. Oke. Saya tutup, saya oke ya. Saya oke, selesai. Kalau udah selesai, biar muncul di sini diperbarui. Perbarui. Muncul seperti ini ya, perbarui. Jika sudah selesai, langsung kalian masuk di nama daftar Rudi tadi ya, si Rudi tadi. Masuk ini. Sudah tahu ya caranya masukin catat nama sales, itu kalian masuk ke daftar. Di sini ada nama penjual. Oke. Nama penjual, kamu klik penjualnya, nanti muncul namanya Rudi. Rudi ini bikin sendiri ya, New Rudi Purnomo. Kalau sudah, kodenya ini diklik, di sini ada titik 3. Itu kalian buka titik 3-nya. Kamu pilih pilih di sini titik 3, pilih yang atas ini, klik 2 kali hingga muncul seperti ini. Ya. Silakan. Jadi yang pertama, bagaimanakah cara memasukkan komisi di sales? Itu yang tahap pertama adalah setting dulu fiturnya. Caranya nyeting itu persiapan, preferensi. Selanjutnya pilih fitur ya. Lalu pakai penjual. Itu pakai penjual berarti use salesman. Itu setting yang pertama. Tahap pertama. Tahap yang kedua, oke ya. Tahap yang kedua
masukkan isi di daftar, kemudian daftar lain, kemudian batasan komisi. Nah, di batasan komisi ya, nanti kalian masukkan ini ya, namanya baru. Baru itu bikin baru ya, seperti ini. Nah, karena tadi sudah bikin, yang belum mungkin bisa apa namanya? Nah, seperti ini ya. Bu, itu angka 500.000 sampai 1 M itu bagaimana? Itu nggak mesti ya, itu hanya saya aja yang bikin. Nanti bisa berubah-ubah, tergantung soal. Kalau sudah menentukan ini, komisinya, lalu memasukkan data tentang berapa jumlah komisinya 5%. Setelah itu tahap ketiga, masuk ke daftar penjual. Di penjual, ya, kamu isi new, ya, baru. Di baru ini, masukkan nama, ya, namanya sales, contohnya seperti ini. Lah, Rudi Purnomo. Oke, Rudi Purnomo, kemudian kodenya dipilih di titik 3 ini, elips, akan muncul tadi yang sudah di-setting. Itu ya, materi pertama. Sampai di sini yang materi komisi sudah paham? Kalau sudah, saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Selanjutnya, kedua, tahap materi 2 adalah saya mau ngasih soal. Nih, di sini ada dua soal yang gampang, paling mudah. Yang pertama, tanggal 10 itu melakukan pembelian, ya. Lakukan pembelian secara tunai 30 biji. Jadi lakukan pembelian secara tunai 30 biji. Nah, sekarang saya tanya ke kalian, ini kira-kira tahapnya pakai apa ini? Jawabannya, masuk kemana ini? Apa yang harus kalian lakukan? Solusinya gimana? Tahap 1, ngapain? Ada? Ada ya, bukan nama pemasok. Ya, di mana nih kira-kira? Ada yang paham? Di mana ini? Masuk ke pemasok. Ini ya, masuk daftar. Nah, ini ada daftar, buat baru, namanya CV Tunas Abadi. Sudah. Oke. Habis itu perbarui. Setelah itu, setelah memasukkan nama pemasok, langkah yang kedua adalah apa? Ya, yang kedua adalah masukkan nama barangnya ya, identitas, sorry. Identitas
nama barang. Ini new item. Masukkan berarti setelah CV tulis abadi ya, dimasukkan di daftar nama pemasok. Yang kedua, identitas nama barang new item yaitu PC ya. Berarti masuk ke inventory atau persediaan barang dan jasa nih, new atau baru. PC aja ya, PC aja yang gampang. Ini abaikan yang lain, saya cari yang gampang dulu PC. Kalau sudah di OK, di refresh atau di perbarui. Sudah ada di sini PC. Lihat belakang bawah. Kalau kelaan bisa searching di deskripsi barang. Nah ini kan keluar dan muncul nih PC-nya. Sudah. Nah tahap yang ketiga ya, identitas nama barang. Yang ketiga, lakukan pembelian tunai di mana? Di invoice. Invoice karena ini tunai berarti banyak cash ya. Purchase payment ya, purchase invoice, purchase payment apa? 30 PC dengan harga 8 juta per unit. Nah ini berarti masuk ke tahap berikutnya adalah pembelian atau faktur pembelian ya. Nah ini saya rubah dulu. Di sini namanya purchase invoice atau istilah bahasa Maduranya faktur pembelian ya. Pembelian ya. Bahasa Madura itu. Bahasa Indonesia bercanda. Di sini CV-nya tunas abadi ya. Invoice number-nya PI seperti biasa, PI 01. Di sini kamu tulis tanggal berapa nih? 10 April, dibikinnya 21 ya. Di sini sama 10 April 2021. Ya. Lalu masukkan item di sini adalah PC. Saya klik jumlah 30. Unit price-nya berapa tadi? 8 juta. Masukkan di sini tanpa diskon. Ya, tanpa diskon. Sampai muncul nilai SN di enter ya, enter hingga dia muncul nilai 240 juta. Oke, masuk 40 juta. Lalu masuk di sini kalkulator. Nah, kalkulatornya ini ada kalkulator di 240 juta. Seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini description-nya pembelian.
pembelian naik 3 PC. Mari. Pembelian naik. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini masuk entry transaksi pembelian tunai. Selanjutnya pembayaran pakai mana? Sekali simpan tutup terus buka bayar atau masuk bayar pemasok? Silakan. Boleh, silakan. Kalau pemasok itu biasanya langsung bayar aja. Jadi, stop. Bayarnya kemana? Kalau kita bayar cash ya ini kan nggak mungkin masa uang 240 juta. Bisa. Sekarang saya tanya, loh ini kok sayangnya BNI misalnya. Di sini BNI, apa yang harus kalian lakukan? Dia bikin baru BNI-nya. Bagaimana caranya? Kalian langsung arahkan kursor ini ke buku besar, daftar akun, new, baru, ya. Langsung masukkan di sini tipe akunnya bank, kas bank, IDR. Gini ya, langsung oke. Habis oke, di refresh. Pasti ya, setiap ada yang baru selalu diperbarui biar muncul ini pembelian ya BNI. Nah ini kan muncul BNI, ini diam dibiarin, kita masuk ke buku besar bikin akun. Oke, karena kita beli tes artinya berarti centang pay nilainya adalah 240 juta diganti tanggal 10 apa tadi Rek? 10 Mei lupa 10 bulan April 05/21. Seperti ini ya, gampang tau. Kalau sudah simpan tutup, ini simpan tutup selesai, dan ini simpan tutup faktur tadi, invoice selesai. Mau lihat hasil, masuk ke faktur pembelian, ada panah hijau ini back, muncullah kata paid. Cukup. Ini jawaban untuk soal yang pertama. Oke. Ada yang tanyakan? Silakan praktek sekarang ya. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang nggak paham atau pingin share screen, nggak apa-apa. Saya stop screen, kalian boleh share screen. Permisi Bu, ada yang belum di ACC. Oh, sebentar. Ini masuk nggak ini? Oke. Share screen-nya kelihatan nggak? Kalian? Kelihatan tuh. Oke. Ini sudah nih, sudah masuk ya. Oke ya. Kalau sekarang soal yang kedua, 3 PC ya, 15 Mei. PT Jaya Sentosa. Berarti apa yang kalian lakukan? Ngapain ini? Masukin nama dulu, nama,
Konsumen. PT Jaya Sentosa. Terus yang kedua ngapain? Lakukan apa ini? Penjualan tunai ya sebesar 3 PC di mana? Sales invoice. Oke, so ke faktur penjualan. Oke, kita masuk ke sini. Ini tutup ya, kalau sudah selesai. Bu, saya ingin beli 30, ada nggak? Kelihatan nggak? Ada. Ada di persediaan barang dan jasa. Cari yang namanya PC di deskripsi barang ya. Ini diklik ya. Tuh muncul kuantitasnya 30. Penjualan penjualan enggak, yang lakunya 3 tinggal 20. Coba tunai sudah muncul 100 P. Kita masuk penjualan. Penjualan. Kalau bahasa Inggrisnya siapa namanya? Saya langsung buka area, langsung PT Jaya Sentosa, gitu aja ya. Oke. Berapa itu? 15 bulan 2021. 15 bulan. Kan di sini kita isi berapa di sini kuantitinya? Kita isi 3. Harganya 8.500.000. Kalau 8 kita nggak ada untung. Sampai muncul di totalnya di bawah itu. Oke. Nah, angkanya 25.500. Jadi nanti karena dia berhasil menjual 4.500.000, nanti ketentuannya berapa? 500.000 sampai 1 M. Nah, berarti dia nanti dapat komisi 5% dari 25.500.000 kasih Rudi Purnomo. Bagi yang belum menambahkan salesnya Rudi Purnomo nanti ya bisa ditambahkan, bisa diulang-ulang soal ini ya sampai bisa. Kalau sudah disimpan, tapi sebelumnya isi deskripsinya penjualan tunai 3 PC. Di situ simpan, tutup. Nah, selesai ya. Jual, tinggal belum bayarnya tapi tadi sebenarnya saya lupa bayar itu bisa langsung masuk ke sini. Terima pembayaran. Lewat sini boleh. Atau bisa juga ditutup dulu lalu masuk ke penerimaan penjualan, sama aja. Nah, namanya siapa di sini tinggal kita cari PT Jaya Sentosa. Oh, muncul kan? Bayarnya kemana? Coba. Cash atau ke ke kas IDR Mandiri? Mandiri aja Bu, misalnya Mandiri.
Oh, sorry, tadi ke BNI ya. Kalau belinya lewat transfer pembayaran, belinya pakai BNI ya, kita jualnya misalnya pakai BNI juga, misal ya. Oke. Cek deh, nggak usah. Ini dicentang pay. Ya, ini. Terus tanggalnya ganti, dan lupa payment date. Payment date itu tanggal bayarnya 5 Mei 2021. Di sini juga 15 Mei 2021. Oke. Kalau sudah disimpan tutup, jangan lupa dicentang. Ya. Selesai. Total nilai fatal lebih dari total yang didistribusikan. Berapa? Oh, cek monnya belum. Lupa saya. Nih, cek dikeluarin ya. Simpan tutup. Simpan tutup. Faktur penjual semua hasil di gudang. Saya belinya kan 30 3 sisanya berapa? Coba lihat. Ada yang ditanyakan? Sudah selesai. Nanti saya harap kalian sudah bisa mengerjakan. Penjualan. Paham? Bu. Jadi ini ya sudah saya kasih langkah-langkahnya. Nah, bisa kalian ya bagian pendaftaran sales ya dari sini. Tadi yang materi pertama, bagaimana cara melakukan pencatatan. Sales dengan nama Rudy, komisi 3% dengan range dan dengan range apa? 5. Tuh, ini soalnya di soal ya. Sales Purnomo, sales itu kalau mengerjakan dulu baru pembelian sama penjualan. Kalau nggak boleh silakan lewat chat, boleh chat sini ya, chat everyone. Nanti coba saya bantu mengerjakan, menyelesaikan. Sini bagian pendaftaran sales. Oke. Saya ulang ya. Masuk ke sini. Kalau game sales itu kalian masuk ini. Pertama saya dulu di daftar penjual ini aktifkan. Supaya muncul penjual itu kalian harus setting persiapan masuk ke pakai penjual. Ini ya.
pakai 2. Kalau sudah ini kalian centang, di oke. Tapi 2% nih. Jadi masuk daftar, lalu daftar lain, kemudian batasan komisi. Nah, ini hitung 1. Apabila sales itu mampu melakukan 400.000 sampai 1 M per kwitansi, dia akan dapat bonus komisi prestasi sebesar 5% per faktur atau per invoice ini. Dengan jumlah ya, dengan jumlah ini. Model barang gimana? Barang itu berarti kan barangnya kalau dia berhasil menjual barang 5 unit, dapat komisi apa? Datang sudah. Nah, sekarang masukkan ke daftar, ke penjual, ya. Si Rudi Purnomo ini, kamu masukkan baru Rudi Purnomo titik 3. Nih. Bu, saya mau bikin lagi, Bu. Nama baru boleh, baru. Di sini namanya Susanti. Wes. Kodenya? Oh, kalau kodenya nggak kayak tadi, saya mau bikin sendiri boleh. Masuk ke daftar lain, batasan komisi, baru kode komisi misalnya MF berapa nih? 002. Dihitung berdasarkan jumlahnya faktur, komisinya dalam batasan misalnya 2% aja, Bu. Sorry. 1 juta sampai 10 juta. Selesai. Oke. Nah, refresh atau perbarui. Sudah, ya tadi yang namanya Susi Susanti tadi, kodenya ada 2, yang MF001 apa 02, pakai yang 002. Oke. Seperti ini, oke. Selesai, perbarui. Nah, paham? Oke. Sampai di sini saya kira udah cukup ya. Ada tambahan lagi? Saya kasih. Saya kembali ke materi ini. Dari sini ada yang ditanya. Bu, untuk kode komisinya itu ditentukan dari dalam atau? Bebas saja, saya asal tulis saja. Asal ya. Oh, iya, Bu. Oke. Sekarang yang kedua, materi berikutnya. Kita ngomongin masalah bayar gaji, bayar telepon, bayar air, bayar listrik, di mana pengeluaran itu yang sifatnya rutin, tiap bulan selalu ada. Entah itu perusahaan mengalami untung besar atau bangkrut atau penurunan, dia tetap harus tiap bulan bayar. Masuk kemana itu, Bu? Ibu selama ini kan hanya ngajarin beli, jual gitu aja kan? Kita masuk ke cash bank. Di cash bank itu ada penerimaan dan pembayaran, ya. Penerimaan dan pembayaran itu apa? Penerimaan itu adalah kalian menerima sesuatu yang tidak didasarkan atas usaha. Misal kalian punya buku tabungan ya, di situ kalian punya tabungan, terus dapat bunga bank, ya, dapat bunga bank itu masuk ke sini. Jadi penerimaan yang tidak terduga atau penerimaan di luar usaha kamu. Kamu diam aja tiap bulan dapat bunga. Atau dapat bonus.
ya, dapat fee itu masuk ke sini. Penerimaan. Kalau pembayaran itu yang sifatnya bisa tunai, bisa enggak. Ya, kita kasih contoh satu aja pembayaran. Tiap bulan saya selalu dikirim, selalu saya bayar ke BNI misalnya ya, pembayaran gaji atau listrik air ya, listrik jadi satu air bulan ya, dimasukkan di sini. Di sini tulisan beban listrik air ada di sini. Listrik. Oh ini. Listrik air dan misalnya ya, sekarang 750.000 belum tentu. Nah, supaya kalian tiap bulan tidak melakukan berulang seperti ini, kamu bikin recurring namanya ya di kalkulator ya, 50.000 ya ini ya, salin transaksi. Oke, kalian masuk transaksi berulang. Nah, ini transaksi berulang. Kan nantau, karena jangka 1 tahun, dibikin aja di sini 12 kali. Nah, 5 bulan 6 bulan 7 ini muncul sendiri yang tengah sini. Masukkan nomor faktur. Mulai dari 0. Ini ada, tinggal masukin nilai rupiahnya. Ini. Jadi masukkan simpan tutup. Simpan tutup untuk transaksi berulang, dan ini simpan tutup. Oke, mau lihatnya transaksi muncul ini kan, pembayaran. Dia muncul sendiri. Benar, tak tulis ini. Listrik, air, dan telepon. Nah, itu fungsinya apa, Bu? Tadi kan bulan Mei. Bulan depan kalian mau bayar listrik, air, telepon. Nggak usah bingung-bingung. Nggak usah bikin lagi. Persiapan. Setelah daftar, transaksi berulang. Langsung ya, listrik, diklik 2 kali. Arahkan mouse kalian di salah satu baris kedua ini ya. Mau terserah, mau di baris 2, yang penting kolom kedua. Sudah? Lalu buat faktur. Buat faktur itu berarti bikin nota lagi kwitansi untuk bulan ke-6. Buat faktur. Nah, kan sudah muncul kan? Oh, turun. Jadi 720. Kalkulator. Selesai. Sudah. Simpan tutup. Dia otomatis toh, bulan 6 simpan tutup. Selesai. Udah gitu. Di refresh. Muncul lagi ya. Nah, sekarang bulan ke-7 saya bayar lagi, Bu. Bagaimana caranya? Ya, maka transaksi berulang. Kemudian klik
ini, listrik telepon. Nah, masukkan baris kedua, ketiga ini sampai muncul nih buat fakturnya aktif. Nah, Bu, tanggalnya nggak tanggal 25 boleh? Boleh. Kalau misalnya pengen berubah nggak apa-apa. Dengan 20. Berapa? Naik. Jadi 870. Boleh. Nah, kalkulatornya dimunculin. Gitu aja. Terus dan seterusnya. Simpan tutup. Perbarui biar muncul ya centangnya di sini. Masuk perbarui. Oke. Selesai. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini khusus listrik, air, telepon gimana? Gaji kan juga bulanan. Boleh, berarti masuk kemana nih? Masuk pembayaran. Lalu maksudnya bayarnya di BNI sama ya. Ini tulisan gaji karyawan. Masukkan di sini beban gaji. Gajinya mana? Di sini ada nggak gaji? Cari misalnya gaji. Itu biaya gaji upah karyawan. Biaya gaji aja, upah aja ya. Nah, berapa Bu? 5 juta. Selesai. Terus diapakan sebelum disimpan? Transaksi berulang. Oh, nomor ini sudah pernah digunakan. Oh iya, karena tadi kan 1002 3431 kan. Nah, itu diganti di sini. Nggak boleh ada yang sama. Nggak boleh duplikat nomor, ya ada transaksi berulang. Nah, muncul nih. Mau bulanan, mau mingguan, mau tahunan, ini pakai ini ya. Berapa kali? Apakah harus 12? Enggak. Saking aja saya pingin 12 bulan, jadi 1 tahun. Nah, muncul nih kan. Di sini tulisan di sini gaji karyawan udah. Karyawan. Tes. Simpan, tutup, dan simpan tutup. Selesai. Mau lihat lagi, membayar gaji ya daftar. Kemudian transaksi berulang. Set. Ini ada gaji ya. Dibuka gaji karyawannya. Masukkan ke baris kedua, buat faktur. Dikasih di sini. 5.200.000. Kalkulator gaji karyawan sudah. Kemudian simpan tutup untuk gaji. Di refresh perbarui. Selesai. Paham ya? Ini kalian video atau gimana nih? Saya nggak tahu nih kalian. Oke. Ini sudah selesai, cukup. Saya kiri, ada yang ditanyakan sebelum saya absen screenshot? Gimana? Ibu, ada Bu. Ya, silakan. Ibu, aku mau tanya Ibu. Silakan. Ibu, cara puasa ini menggunakan aplikasi apa ya? Apanya? Yang ini buat. Pakai Accurate tuh. Nah, kemarin Accurate. Oh ya, makasih ya Bu. Oh iya, UAS kapan Bu? Maaf ya, saya yang salah. Ternyata UASnya awal Juli, bukan awal Juni ya. UASnya awal Juli, tanggal 7 sampai 14 kalau nggak salah. Tanggal 7 sampai 14 Juli. Jadi ada waktu 1 bulan. Ya, UASnya UAS 7 sampai 14. Oke. Oke, bukan Juni ya. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ibu, itu berarti semua mata kuliah ya? Yes, betul. Semua mata kuliah. Semua mata kuliah.
Ada lagi? Itu kapan offline tuh? Offline itu nggak ngerti saya. Karena kan kita nunggu himbauan dari pemerintah. Kalau pemerintah mengizinkan offline, baru kita offline. Ini kalian tinggal di mana nih? Di luar Jawa? Katanya di luar Jawa ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, sekarang ini dosen-dosen masih proses vaksin ya. Ya, bukan doakan aja kalau sudah vaksin semua mungkin diizinkan mungkin ya. Oke, saya akhiri dulu untuk stop share-nya. Saya minta izin kalian video ya. Saya absen.